Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bila kita menyambung kembali khataman kitab kita, memasuki majelis yang ketiga ini, kita memulai dari kutiba. Kutiba fi'lu madin mabniyun 'alal fathi wa huwa mabniyun lil majhuli ay maktubun ay furida 'alaikum al jaru wal majruru as-siyamu naibu fa'ili kutiba. Kutiba berikutnya adalah kutiba. Ada lapas kutiba pada ayat ini. Apa itu kutiba? Fi'lu madin. Itu adalah fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan makna lampau ya. Artinya kutiba. Secara bahasa kutiba telah dicatat. Dia fi'ilnya mabniyun alal fathi ya, dibina atas fathah. Kutiba ba itu bina atas fathah. Ba kutiba. Wa huwa mabniyun lil majhuli. Binanya adalah bina majhul. Nanti kan ada fi'il itu bina maklum, ada juga bina majhul ya. Ai artinya apa? Arti kutiba itu maktubun. Dicatat. Ai furido. Artinya apa maksud daripada dicatat itu? Artinya furido. Difardukan. Sehingga akhirnya diterjemahkanlah ke dalam bahasa kita itu kutiba telah diwajibkan karena telah dicatat, artinya telah masuk dalam daftar catatan, telah tercatat di sana, maka disebut maktub dia. Kutiba maka dia furido, artinya menjadi diwajibkan, difardukan. Wahai orang-orang yang beriman, telah dicatat alaikum atas kalian semua. Telah dicatat artinya telah ditentukan, artinya telah difardukan, telah diwajibkan atas kalian semua. Alaikum al-jar wal majrur, ini jar majrur. Asyamu, apa yang diwajibkan atas kalian itu? Asyam, puasa. Naibu fa'ili kutiba. Nah, asyam ini i'rabnya adalah sebagai naibu fa'il daripada kutiba ya, karena binanya majhul, maka bina majhul nanti ada naibul fa'il. Kalau bina maklum ada fa'il. Itu juga sudah kita bahas dalam kajian nahwu ya. Silakan kembali merujuk dalam kajian nahwu. Lughatan al-imsaku. Wastilahan imsaku an muftirin ala wajhin makhsusin lahu syurutun liwujubihi wa syurutun lisihhatihi wa arkanuhu wa sunanuhu wa makruhatuhu wa mubtilatuhu. Lughatan pada bahasa. Apa maksud pada bahasanya? Syam itu. Syam itu pada bahasa, puasa itu menurut istilah, menurut pengertian bahasa, al-imsak, menahan. Jadi puasa itu artinya menahan. Menahan apa saja. Ketika kita menahan diri, maka namanya puasa. Itu secara bahasa. Wastilahan dan makna asyam, makna puasa menurut istilah adalah imsaku an muftirin ala wajhin makhsusin. Imsak, menahan, an muftirin daripada yang membuka, daripada yang membuat kita berbuka. Atau sederhanakan, menahan diri dari apa-apa saja yang bisa membuat kita batal puasa. Ala wajhin makhsusin, atas wajah yang khusus. Artinya ada bentuk-bentuk tertentu, itu nanti yang dibahas ya. Lahu syurutun liwujubihi, baginya puasa itu ada syurut, beberapa syarat liwujubihi, bagi mewajibkan. Nanti ada beberapa syarat. Nah, sehingga dia menjadi wajib. Wa syurutun lisihhatihi, ada juga nanti beberapa syarat yang menjadikan dia sah. Wa arkanuhu, ada juga nanti rukun-rukunnya, apa saja rukun-rukun puasa itu ya. Wa sunanuhu, juga ada nanti sunah-sunahnya, anjuran-anjurannya ya. Wa makruhatuhu, dan ada juga nanti makruh-makruhnya, perkara yang dibenci ketika puasa. Wa mubtilatuhu, dan ada juga nanti beberapa perkara yang membatalkan puasa. Syurutu wujubihi muslimun wa akilun wa balighun wa mutiqun lahu. Syarat wajibnya puasa, artinya wajib kalau ada hal-hal berikut ini nanti, maka dia wajib puasa. Maka ini menjadi syarat ketika
telah terpenuhi ini, maka yang bersangkutan menjadi wajib berpuasa. Apa saja itu? Pertama, muslim, orang Islam, akil, kemudian dia punya akal, wabalighin, kemudian dia baligh, mukallaf, disingkat. Nah, ditambah lagi wamutiqun lahu, dan dia mampu, kuasa dia, mampu dia untuk berpuasa, maka itu menjadi syarat wajibnya dia berpuasa. Artinya nanti ada orang Islam namun dia tidak berakal, maka dia tidak wajib puasa. Begitu juga nanti ada orang Muslim, dia berakal namun dia belum baligh, juga belum wajib. Ada juga nanti dia Islam, ya, dia berakal, dia baligh namun dia tidak mampu untuk berpuasa dengan beberapa sebab, mungkin karena sakit misalnya, maka dia tidak wajib. Tapi kalau ada Muslim, berakal dia, baligh dia, cukup umur dia, mampu dia, maka dia wajib puasa. Itu syarat wajib. Begitu juga wasyurutu sihhati, dan nanti berikutnya ada syarat-syarat sahnya puasa. Apa itu? Al-Islam, wan naqa'u minal haidi wan nifasi, wal aqlu wal waqtul qabilu lis-shaumi. Nah, nanti ada syarat sah puasa. Syarat-syarat ini menjadikan puasa itu sah. Kalau syarat ini tidak ada, maka puasanya jadi tidak sah. Yang pertama, dia Islam, ya. Keislaman di samping mewajibkan dia untuk berpuasa, maka keislaman juga menjadi sahnya dia berpuasa. Begitu juga suci, bersih daripada haid dan nifas. Nah, kan nanti ada orang Islam, dia berakal, dia baligh, dia mampu, artinya dia wajib puasa. Namun ketika dia wajib berpuasa, ada yang menghalangi dia sehingga dia menjadi tidak sah untuk dia berpuasa. Misalnya perempuan kena haid, perempuan kena nifas, ya. Wal aklu, begitu juga akal sekaligus menjadi syarat wajibnya orang itu berpuasa, namun dia juga menjadi sebab sahnya puasa. Wal waqtul qabilu lisaumi, begitu juga waktu yang qabil, yang sesuai bagi puasa. Artinya ketika dia berpuasa pada waktu-waktu yang cocok berpuasa, maka puasanya sah, ya. Sedangkan pada waktu yang tidak patut dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Di puasa pada malam hari itu kan tidak patut untuk berpuasa, ya. Berpuasa pada tanggal yang diharamkan, misalnya satu Syawal, saking semangatnya puasa, habis Ramadan langsung puasa 1 Syawal, maka itu waktu yang tidak patut untuk berpuasa. Maka kalau dilakukan juga puasa di sana, maka puasanya tidak sah, walaupun dia telah memenuhi syarat wajib puasa, tapi ada yang syarat yang tidak dia penuhi untuk kesahan puasanya. Tuh, ini perlu berhati-hati, ya. Wa arkanuhu, berikutnya rukun puasa. Artinya ini wajib kita jaga selama kita berpuasa. Apa? Niyatun wa imsakun an muftirin. Cukup 2 saja. Pertama niat, kedua menahan diri dari segala yang membatalkan. Itu cukup 2 saja. Ini rukunnya. Kita jaga 2 ini, ya. Pertama kita berniat, setelah itu kita jaga diri kita dari apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa. Wa sunanuhu, berikutnya sunah-sunah puasa. Suhurun wa ta'jilul iftari wa du'a'u akibal iftari wa ghuslun minal janabati qablal fajri wa tarkus syahwatil mubahati wa iktaru sadaqatin wa i'tikafun wa iktaru qiraatil qur'ani. Wa sunanuhu, berikutnya sunah-sunah puasa. Artinya orang yang berpuasa, ada beberapa perkara berikut ini disunahkan bagi dia untuk mengerjakannya, dianjurkan, ya. Tapi tidak wajib, tapi dianjurkan. Pertama, dia sahur. Artinya sebelum dia mulai puasa, menjelang masuk waktu subuh itu dia sebaiknya sahur, ya. Itu sunnahnya. Kemudian ta'jil iftar, bersegera berbuka. Ketika masuk waktu maghrib, maka hendaknya dia bersegera berbuka puasa. Jangan menunggu nanti sajalah. Ini masih sanggup, jangan. Ketika masuk waktu, ya, dia bersegera untuk berbuka ketika masuk waktu. Namun jangan terburu-buru, waktu belum masuk dia sudah berbuka, ini batal nanti, ya. Jadi maksud bersegera di sini ketika masuk waktu maghrib, ya, menandakan kita berbuka puasa, maka bersegeralah untuk berbuka, jangan dulu ditunda, ya. Wa du'a'u akibal iftari, begitu juga berdoa ketika berbuka, ya. Dianjurkan untuk kita berdoa ketika berbuka puasa. Wa ghuslun minal janabati qablal fajri, begitu juga bagi orang yang junub, dia mandi junub itu sebelum fajar. Artinya sebelum masuk waktu subuh, dianjurkan dia untuk segera mandi junub. Wa
wa tarki syahwatil mubahati, kemudian meninggalkan syahwat-syahwat mubah, kehendak-kehendak diri kita ya, nafsu-nafsu mubah itu kita tinggalkan. Wa iksaru shadaqatin, kemudian kita memperbanyak sedekah, wa i'tikafu, dan begitu juga kita memperbanyak i'tikaf ya, berdiam diri di masjid. Wa qiraatu, kemudian wa iksaru qiraatil qur'ani, dan memperbanyak membaca Quran. Artinya selama puasa perbanyak baca Quran ini, sunnah-sunnah puasa. Wa makruhatuhu as-siwaku ba'da zawali wa ta'khirul iftari wa qawlu zuri wal kidbi wal fahsyi. Nah, berikutnya wa makruhatuhu, ada beberapa hal yang membuat makruh kita berpuasa. Apa makruh kita lakukan ketika puasa? Artinya perbuatan ini dibenci ya, tidak dianjurkan, tapi perkara-perkara ini tidak bagus, tidak patut ya, tapi tidak membatalkan, makruh saja, dibenci ya. Pertama, as-siwaku ba'da zawali. Siwak setelah zawal matahari, artinya setelah matahari di tengah langit itu, tengah hari tergelincir ya, sebagai tanda masuknya waktu zuhur. Nah, siwak setelah itu makruh. Puasa tetap sah namun makruh. Begitu juga wa ta'khirul iftari, dan mentakhirkan berbuka, artinya menunda-nunda berbuka. Telah masuk waktu maghrib, nanti saja. Nanti saja. Artinya puasanya tetap sah namun dia makruh ya, menunda-nunda berbuka itu. Wa qaulu zuri, berkata zur ya, mengucapkan kata-kata keji, kata-kata kotor, itu makruh. Wal kidbi, begitu juga berdusta. Memang dusta itu hukumnya haram ya. Wal fahsyi, berkata keji ya, artinya menggunakan kata-kata zur, perkataan dusta, perkataan keji itu memang berdosa, namun itu tidak membatalkan puasa, namun dia makruh, dibenci, bisa mengakibatkan hilangnya pahala puasa. Wa mubtilatuhu, dan mubtilatnya yang membatalkan puasa, artinya beberapa perkara berikut ini kalau ada ketika berpuasa maka itu bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, bukan menghilangkan, itu bisa membatalkan puasa. Kalau yang makruh tadi menghilangkan pahala, nah kalau yang mubtil ini bisa membatalkan puasa ya. Apa dia? Al-aklu wa syarbu amdan wal qai'u amdan wa riddatun wa haidun wa nifasun aw wiladatun wal istimna'u wal jima'u amdan dukhulu syai'in jaufan wa jununun wa sakirun ya. Dan yang membatalkan puasa itu pertama makan, artinya makan, wa syarbu, dan minum, artinya makan dan minum sengaja, amdan ya, sengaja. Artinya ketika makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Namun kalau makan dan minumnya dalam keadaan tidak sengaja, mungkin karena lupa, tidak tahu, apalagi biasanya puasa-puasa pertama itu rawan ada lupa, maka itu tidak membatalkan. Namun dia mesti menghentikan makannya seketika dia ingat ya. Wal qai'u amdan, begitu juga muntah dengan sengaja, itu juga membatalkan ya. Wariddatun, dan murtan ya, wa haidun, haid, wa nifas, dan begitu juga nifas, awilada, atau melahirkan, itu membatalkan puasa. Wal istimna, begitu juga dengan istimna atau bersedap atau bahasa sekarangnya disebut dengan onani, juga membatalkan puasa ya. Wal jima'u amdan ya, begitu juga jima, bersetubuh dengan sengaja, membatalkan puasa. Wadukhulu syai'in jaufan, memasukkan sesuatu ke dalam jauf, rongga ya, memasukkan ke dalam mulut misalnya, atau ke dalam hidung, itu juga membatalkan puasa. Wajununun, gila, saat berpuasa gila maka batal. Wasakirun, begitu juga dengan sakir, mabuk, itu membatalkan puasa. Nah, itulah beberapa hal tentang puasa, makna lughatan, wastilahan, kemudian hal-hal terkait dengan itu berupa syarat wajib, syarat sah, rukun-rukun, sunat makruh, dan membatalkan puasa. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.